Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan semoga dapat rezeki yang lancar dan halalan thayyibah. Jadi, teman-teman semua, Amin. amin ya. Jadi teman-teman semua, saya pengen, melanjutkan dari pernyataan Pak Toto tadi bahwa guru-guru di Indonesia harus sejahtera agar kompetensi mereka menjadi lebih baik. Saya harus mewartakan sesuatu yang buruk. Jadi, kesejahteraan guru di Indonesia itu akan sangat-sangat sulit sekali untuk naik karena apa? Jadi saya ceritakan begini ya, ini A1. Temannya teman saya, itu orangnya sangat terkenal, sangat-sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar. Saking terkenalnya sampai didatangilah oleh beberapa mafia. Mafia itu bilang, "Mau nggak nyalon jadi wali kota atau gubernur di sini di sini? Saya bayar semuanya. Uang 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 kampanyenya berapa, apanya semuanya dari awal sampai akhir itu saya bayar semuanya dan pasti menang." Karena di lingkungan kekuatan politik kita itu ada makelar-makelar yang dia tuh menyanggupi seluruh biaya kampanye dan lain-lainnya dan hampir pasti dia yang menang. Jadi memang sudah ada pemainnya di situ tuh. Nah, tapi syaratnya adalah kata si mafia itu kepada temannya teman saya itu. Tapi syaratnya gini, Pak, saya yakinkan Bapak nanti kalau ikutan pilkada Bapak menang, tapi nanti saya minta cukup 2 aja. Satu anggaran dari, PU, dinas PU, dan yang kedua dari dinas pendidikan. Cukup 2 itu saja, saya nggak akan ikut campur kebijakan Bapak. Nah, jadi sebenarnya ini adalah penegasan bahwa, cuan di dunia pendidikan dan mafia di dunia pendidikan itu besar dan sangat kuat gitu. Sampai-sampai itu menjadi daya tawar bagi para mafia untuk bisa, mendapatkan kekuasaan dan akses atas ekonomi yang sangat besar. Dan temennya teman saya itu nolak, tapi saya berpikir, gimana di daerah lain? Apakah di daerah lain juga ada orang yang ditawari dengan hal yang seperti ini dan mungkin menerimanya? Dan karena itulah maka anggaran untuk pendidikan dan anggaran untuk PU itu diselewengkan, dikorupsi dan sebagainya. Ya bisa saja seperti itu. Ini adalah asumsi, asumsi dari sebuah premis bahwa ada tawaran dari para mafia untuk orang-orang yang cukup berpengaruh di media sosial khususnya untuk bisa maju ke pilkada, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada harapan bahwa Indonesia itu akan, maju kalau misalkan pendidikannya maju dan pendidikan maju kalau misalkan guru-gurunya sejahtera, maka kita ada di terlalu banyak mimpinya di situ, terlalu banyak halunya di situ karena PR kita tuh masih terlalu besar. Dalam artian bahwa pendidikan kita itu ada di bawah kekuasaan mafia atau, dipengaruhi oleh kekuatan mafia yang sangat besar. Itu hal yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk ukuran guru sebenarnya tadi kan sama Pak Toto ditanya, emang guru tuh harus sejahtera. Sejahteranya guru tuh berapa? Saya sebut untuk, untuk ukuran Indonesia yang dimaksud dengan guru yang sejahtera dan atau disejahterakan itu adalah, dia harus punya penghasilan setidak-tidaknya 40 juta per bulan, per orang. Kenapa seperti itu? Hitung-hitungannya adalah begini, untuk pengeluaran ideal di Indonesia, jadi pengeluaran per bulan untuk hidup sejahtera yang ideal di Indonesia, di kota-kota ya, bukan di desa tapi di kota-kota, itu adalah sekitar 15 juta rupiah per orang per bulan. Itu pengeluarannya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan guru itu punya pasangan dan dua-duanya bekerja, maka mereka tuh, harus bisa menghidupi satu keluarga yang pengeluaran per bulan idealnya itu adalah 45 juta rupiah, maka si guru tuh minimal satu orangnya 40 juta, gitu. Jadi, itu tuh kalau satu satu orang dari suami istri itu hanya kerja di satu bidang itu, yaitu guru, itu pun sebenarnya masih kurang 5 juta per bulan. Hitungannya seperti itu dan hitungan itu juga sempat disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita. Nah, jadi kalau misalkan hitung-hitungan sejahtera, ya sejahteranya itu harus seperti itu. Nah, tapi kemudian usulan ini tuh pernah disampaikan ke Menteri Keuangan, dulu namanya Ibu Sri Mulyani, oleh seorang influencer yang kita nggak usah sebut namanya. Temennya teman saya. Nah si influencer itu ngomong, gaji guru tuh minimal harusnya segini Ibu. Nah disitulah kemudian rangkaian pernyataan yang cukup kontroversial di mana Ibu Sri Mulyani ngomong misalkan
guru tuh jadi gimana 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 gitu ya, sampai ada yang dipelesetkan guru itu beban gitu. Sebenarnya itu hoax gitu ya, tapi intinya adalah bahwa sebenarnya di belakang dari pernyataan yang kontroversial dari Ibu Sri Mulyani terkait dengan keguruan itu adalah karena ada tuntutan bahwa gaji guru itu harus besar. Tapi kemudian Kementerian Keuangan itu berpikir kalau gaji guru besar emangnya itu bisa diselesaikan masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Ternyata tidak bisa, karena masalah di Indonesia itu terkait dengan pendidikan itu ada tiga, jadi mohon dicatat. Yang satu itu adalah kurikulum yang jadul dan jalan di tempat. Jadul banget, kita tuh kurikulumnya benar-benar jadul. Yang kedua, kompetensi guru yang rendah. Kemudian yang ketiga itu adalah budaya belajar yang masih hafalan. Itu adalah tiga penyebab pendidikan kita tuh selalu kolaps di depan PISA gitu ya. Jadi PISA mengajukan semacam argumentasi bahwa yang menyebabkan kehancuran pendidikan Indonesia itu adalah tiga hal yang tadi itu. Nah, diantaranya adalah kurikulum jadul yang jalan di tempat, kemudian kompetensi guru yang rendah, dan budaya belajar yang masih hafalan dan tidak kritis gitu dan lain-lain. Nah, banyak atau kebanyakan guru-guru di Indonesia itu tidak berminat dan tidak berniat untuk jadi guru. Mereka hanya berniat untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Begitu. Makanya kalau misalkan dibandingkan dengan pernyataan Pak Toto tadi itu, saya adalah uh, mahasiswa dulu ya, saya 25 tahun yang lalu adalah mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, dan saya adalah satu-satunya di kelas dan bisa jadi satu-satunya di angkatan yang saya masuk jurusan itu adalah pilihan nomor satu. Karena memang niat dan minat untuk jadi guru tuh kecil sekali sebenarnya. Kenapa minat jadi guru kecil sekali? Ya karena kesejahteraannya juga rendah. Jadi judul yang pentingkah pendidikan buat guru atau pendidikan keguruan, wah itu bukan hal yang harus ditanyakan, itu hal yang urgen. Dalam hal kependidikan, itu tuh pertanyaan semacam pentingkah kita untuk bernapas? Tidak bisa, punten ya. Jadi saya akan bantu acara-acara semacam ini kalau misalkan mau ya. Saya tuh sebenarnya udah nawarin dari dulu. Kalau misalkan mau, saya punya medsos yang besar, jangkauannya juga luas, dan saya masuk ke dalam kategori mega influencer. Maka sebenarnya acara-acara seperti ini tuh kalau misalkan dikolaborasikan dengan saya tuh bisa. Dan ini insya Allah jangkauannya bisa jauh lebih luas lagi. Tapi hal yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita masih bertanya tentang betapa atau penting atau tidaknya pendidikan keguruan. Saya ingin sampaikan beginilah. Korea, orang-orang Korea sekarang sedang mengembangkan nanoteknologi dan mereka mungkin akan menguasai dalam 5 tahun ke depan. Jepang sekarang mereka sedang mengembangkan teknologi baru dalam industri dan dalam bahan bakar, dan mereka bahan bakar hidrogen. Saking besarnya potensi mereka sampai Warren Buffett itu memindahkan aset dan investasi dari BYD di Cina ke Jepang ke bahan bakar hidrogen. Mereka sedang mengembangkan itu. Amerika Serikat dengan superkomputer kuantum. Kemudian negara-negara Eropa dengan ITER-nya dan sebagainya. Jadi mereka itu melangkah ke masa depan. Kemudian kita masih bertanya apakah pendidikan untuk keguruan itu penting. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat, karena apa? Yang tadi itu, kualitas guru di Indonesia masih rendah. Ketika mau dinaikkan dengan gaji 40 juta rupiah, ada pertanyaan, apakah guru-guru semacam ini layak untuk digaji yang sangat tinggi? Makanya saya misalkan mengajukan, kita benar-benar penting dan kita urgen untuk melaksanakan pendidikan keguruan. Bukan hal-hal yang formal seperti di universitas, tapi berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi guru yang sudah ada di sekolah wajib tetap ikut pada pembelajaran, pendidikan untuk menjadi guru. Kenapa? Ya karena bukti UKG dan berbagai penelitian menyebut kita tuh gurunya masih, saya mohon maaf ya, kompetensinya masih rendah, dan karena itu kita tuh membutuhkan. Saya ingin ambil contoh yang berikutnya lagi. Berapa nilai guru kita kalau mau ngajar secara pedagogi? Itu guru yang mampu pedagogi gitu ya. Guru yang mampu pedagogi itu ada di kisaran 15 sampai 25% saja yang sanggup. Negara tetangga kita, Selandia Baru, Australia, Singapura, itu sudah bukan mikirin pedagogi lagi. Mereka sudah cybergogi. Jadi kita tuh dalam hal pendidikan ketinggalan 250 tahun. Bayangkan, orang-orang ya Singapura lah yang dekat dengan kita, atau teman kita di Malaysia mungkin sudah OTW ke sana. Jadi
mereka tuh sudah menjalankan pedagogi dan sudah berhasil. Mereka kemudian mencoba untuk masuk ke dalam paragogi, kemudian hetagogi, mereka juga masuk ke dalam andragogi. Mereka sudah hatam itu semua dan sekarang mereka sudah cybergogi. Kita pedagogi belum, dan dari pedagogi itu kita malah memusuhi cybergogi. Kita tuh masih ada di level Anda belajar kok dari Google. Jangan ke sekolah jangan bawa HP ya, nanti ini akan dan lain sebagainya. Jadi kita tuh masih ada di level itu. Nah, kenapa seperti itu? Kita kesulitan, guru-guru mendapatkan persaingan yang ketat dari media sosial dan mereka tidak mendapatkan pelatihan yang layak dan memadai untuk berhadapan dengan media sosial, berhadapan dengan kekuatan cyber, berhadapan dengan kekuatan digital. Kita belum bisa mengintegrasikan pendidikan kita dengan fakta bahwa sejak 5 tahun yang lalu, ruang kelas kita tuh sudah pindah. Nyadar nggak guru-guru di Indonesia, ruang kelas kita tuh sudah pindah dari ruang kotak 8 kali 8 meter itu, pindah ke handphone anak-anak kita. Anak-anak kita itu kalau ditanya lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari mana? Dari Google atau dari guru? Mereka jawabnya dari Google. Mereka menonton informasi pengetahuan dari mana? Dari sekolah atau dari YouTube? Dari YouTube. Sejak 5 tahun yang lalu, kelas kita tuh pindah. Makanya guru-guru di sekolah itu tidak mendapatkan perhatian yang layak dan memadai dari siswa-siswanya. Siswanya banyak yang tidur. Karena apa? Karena ruang kelasnya udah pindah. Karena ruang kelasnya udah pindah ke cybergogi. Nah, pendidikan-pendidikan di negara-negara yang sudah maju sudah mengintegrasikan antara pendidikan dengan cybergogi, dengan dunia digital, dengan dunia cyber. Sedangkan kita masih ada di level pedagogi itu baru sekitar 15-25% guru yang mampu untuk berbicara di ranah itu. Kalau misalkan kita masuk lagi ke dunia digital, sejujurnya ya, ada sebuah riset yang nanti mungkin saya akan sampaikan datanya, saya nggak bawa sekarang. Tapi guru di Indonesia yang terlibat dan memahami dan menguasai dan bahkan bisa mengajarkan masalah-masalah digital kepada pihak lain itu hanya 1%. Sedangkan guru yang searching dulu di Google misalkan untuk ngajarin sesuatu kepada siswanya itu hanya sekitar 40%. Jadi untuk ngecek data baru, informasi baru, pengetahuan baru saja itu guru-guru kita tuh hanya 40%. Kemudian yang benar-benar terlibat dalam dunia cyber, dunia digital, dunia media elektronik, media informasi itu kurang dari 1%. Nah, itulah perbandingan antara guru kita dengan guru di negara-negara yang lain. Nah, jadi dalam hal ini PR kita masih besar, PR kita masih sangat-sangat besar. Karena itu jangan tanyakan lagi apakah penting pendidikan guru itu buat Indonesia atau tidak. Yang penting buat kita itu adalah apakah kita cukup berani untuk mengakui kesalahan dan kelemahan kita dan memperbaikinya agar kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Kita adalah guru, kita adalah ujung tombak bagi kemajuan bangsa. Kalau ada Pak Prabowo menceritakan bahwa Indonesia akan maju di tahun 2045, itu bebannya buat kita karena kitalah yang akan mencetak masa depan. Kitalah yang menggenggam masa depan itu karena di tahun 2045 itu Pak Prabowo itu sudah meninggal. Pak Jokowi itu sudah meninggal. Di tahun 2045 yang akan memegang puncak kekuasaan itu adalah murid-murid kita yang sekarang ada di depan kelas kita. Dan karena itulah maka kita harus sekuat tenaga habis-habisan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas mengajar, memperbaiki kompetensi kita, dan kita tidak usah bertanya tentang apakah pembelajaran keguruan itu penting atau tidak. Yang penting adalah kita memperbaiki diri agar kompetensi kita menjadi jauh lebih baik. Sekali lagi ya, saya kemarin menjadi pembicara di salah satu sekolah. Dan sekolah itu, ya ketika saya sampai di sana, mereka tuh senang luar biasa ketika saya muji-muji guru. Tetapi ketika saya mulai mengkritik guru, mereka jadi tiba-tiba, wah, saya awalnya setuju dengan Bapak, tapi setelah ini saya tidak setuju. Jadi banyak guru-guru di Indonesia itu yang ketika dipuji mereka terbang dan butuh validasi, tetapi ketika mereka diajak untuk mengevaluasi diri, wah, saya tidak setuju untuk itu gitu. Jadi egonya masih besar. Saya ada kenalan dengan seorang pakar pendidikan yang luar biasanya adalah pakar pendidikan itu tuh kesal dengan guru-guru.
Saya tidak mau ngundang guru-guru, sebab kalau ngundang guru-guru betapa menyebalkannya mereka gitu. Pakar pendidikan itu cukup dikenal, sangat dikenal bahkan, tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Tapi intinya kita masih punya PR besar dalam dunia pendidikan keguruan. Dan pendidikan keguruan itu mohon jangan hanya dibatasi pada universitas penyelenggara pencetak guru-guru, bukan hanya di situ. Tetapi kita semua, setiap orang yang berprofesi sebagai guru, itu wajib meningkatkan kompetensi kita dimanapun dan sekolah-sekolah wajib memfasilitasi untuk itu. Jadi Pak Toto dan jajaran kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia, kita bikin sekolah-sekolah itu buat guru juga. Jadi guru-guru itu bikin pelatihan, pelatihan pedagogi, pelatihan andragogi, pelatihan cybergogi, pelatihan hetagogi, pelatihan bagaimana cara memahami siswa, pelatihan psikologi bagaimana cara mengembangkan siswa, bagaimana caranya bikin metode belajar dan sebagainya. Abaikan itu berbagai administrasi yang nggak jelas itu. Jadi kepala sekolah di Indonesia dan dinas-dinas di Indonesia kalau misalkan masih nagihin administrasi dari guru-guru itu, saya yang tanggung jawab. Nggak usah dikerjain administrasi itu kalau memang harus membuat hubungan kita dengan siswa di kelas itu dikorbankan. Jangan sampai seperti itu. Nah, fokusnya itu adalah bagaimana cara kita mencetak masa depan, bagaimana caranya agar kita tuh berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Kita butuh jihad, kita butuh habis-habisan dalam hal ini, dan yang paling penting kita membutuhkan ego yang direndahkan agar kita berani menerima evaluasi dan kritik dari pihak lain serta berani untuk melepas ego kita dari mengajar untuk berani kita juga harus belajar lagi bagaimana caranya mengajar. Terima kasih, Kang.